Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Berkekuatan Es untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pangeran bernama Kazuo yang berasal dari klan es yang saat ini berada di hamparan salju dan sedang bermain dengan seekor singa es miliknya. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang merupakan utusan dari kerajaan es. Ia pun memberitahukan kepada sang pangeran untuk segera kembali ke istana karena saat ini kaisar dan ratu es sedang menunggunya untuk merayakan pesta ulang tahunnya tersebut. Namun sang pangeran mengatakan jika ia akan kembali ke istana setelah menemukan Yikong yang saat ini sedang bermain di ujung hutan kabut salju yang tak jauh dari sini. Di saat berada di hutan kabut salju tersebut, sang pangeran pun menemukan seorang nenek tua yang merupakan penjaga di wilayah ini. Lalu sang pangeran memberitahukan jika kedatangannya saat ini sedang mencari Yikong, dan sang nenek pun memberikan petunjuk arah jika Yikong berada di ujung sana. Dengan waktu bersamaan, Yikong ternyata sedang dikejar oleh teman-temannya, yang dimana ia diejek dan diperlakukan tidak baik dikarenakan Yikong sejak lahir tidak memiliki kekuatan, sehingga Kazuo yang menemukannya langsung membantunya dari kejauhan. Yikong ini merupakan adik tiri dari Kazuo, namun Kazuo sudah menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Lalu ia pun menghibur dan membujuk Yikong untuk ikut bersamanya kembali ke istana, karena saat ini istana akan merayakan acara ulang tahunnya. Sementara di bumi terlihat seorang wanita bernama Liluo yang merupakan penjaga bumi, sekaligus ditugaskan untuk menjaga perdamaian antara dunia manusia dengan dunia roh. Oleh karena itu, ia selalu berkomunikasi dengan klan esnya. Sesampainya di istana, sang pangeran pun disambut oleh para prajurit dan para tamu yang telah datang. Bahkan ratu dari klan Duyung bersama putrinya yang bernama Putri Lang pun menghadiri acara tersebut. Dan seketika Putri Lang pun terpana melihat ketampanan sang pangeran. Tak lama kemudian di dalam istana terlihat sang kaisar dan ratu es tiba di aula. Bahkan terlihat ibu dari Yikong bernama Lianji yang merupakan selir dari kaisar es yang tak senang melihat Kazuo hidup bahagia. Kaisar es yang hidupnya tak akan lama lagi karena mengingat usianya yang sudah tua. Ia pun mengatakan di hadapan para tamu dan para prajurit klan esnya jika ia berkeinginan suatu saat nanti Kazuo menjadi pewaris tahtanya. Namun di tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba Shinju telah tiba di sana yang merupakan pangeran dari klan api. Dengan melihatnya Kaisar es merasa terkejut karena klan api sama sekali tidak diundang dalam acara ini. Kemudian Shinju memberikan sebuah hadiah kepada Kazuo yang ternyata isi dari hadiah tersebut merupakan sebuah tantangan untuk bertarung untuk membuktikan siapa yang paling terkuat di antara mereka. Dan sebagai pangeran tentunya Kazuo memandang hormat Shinju sebagai tamunya dan memenuhi keinginannya untuk melakukan pertarungan tersebut. Yang dimana jika salah satu di antara mereka berhasil mencairkan es di danau tersebut, maka itu pemenangnya. Hingga pada akhirnya Kazuo berhasil mencairkan danau tersebut terlebih dahulu dan memenangkan pertarungan ini. Shinju yang mendengar hal tersebut dengan segera ia pun langsung meninggalkan istana klan es. Singkatnya beberapa hari kemudian terlihat Kazuo bersama Yikong sedang berada di hamparan es, dan di sini Kazuo memberitahukan kepada Yikong jika sebenarnya ia tidak ingin menjadi seorang kaisar nantinya karena ia lebih menginginkan kebebasan berkelana layaknya seperti burung yang berada di atas sana. Dengan waktu bersamaan di bumi, terlihat sang jenderal memberitahukan kepada Liluo jika saat ini Kazuo telah mengirimkan sebuah pesan kepadanya dengan menggunakan burung hantu pembawa pesan. Dengan mendengar kabar tersebut membuat Liluo sangatlah senang karena bisa kembali berkomunikasi dengan sang pangeran.
Ternyata Li Luo ini merupakan utusan sekaligus dipilih oleh sang pangeran untuk menjaga perdamaian di istana kekaisaran klan es. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba kuda milik Li Luo justru menyerang burung hantu tersebut, membuat komunikasi mereka terhenti. Sedangkan Shinju saat ini sedang berada di hutan kabut salju untuk menghancurkan makam Bila Es yang merupakan inti dari kekuatan klan es. Namun rencananya tersebut diketahui oleh para penjaga klan es yang membuat Shinju harus membunuh mereka semua. Dengan bersamaan Putri Lang juga berada di hutan tersebut untuk mencari keberadaan Kazuo. Namun di dalam perjalanannya tiba-tiba ia diserang oleh beberapa burung, sehingga Pangeran Shinju yang masih di sana mengetahui hal itu dan langsung menolongnya. Akan tetapi, ternyata Pangeran Shinju memiliki niat yang tidak baik terhadap Putri Lang dengan meminta untuk melayaninya. Beruntungnya Kazuo dan Yukong berhasil menemukan Putri Lang dan menyelamatkannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Dan terlihat Yukong yang tidak ingin melihat kakak tirinya terbunuh di tangan Shinju, dengan rasa percaya diri mencoba menahan serangan pedangnya, sehingga dari sinilah kekuatan sesungguhnya milik Yukong tiba-tiba muncul. Singkatnya, Shinju yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke dalam istana agar mendapatkan pertolongan. Namun ternyata Suanta yang merupakan prajurit pemilik kekuatan pengobatan tak mampu menyembuhkan luka Pangeran Shinju, sehingga hal tersebut memicu kekacauan di dalam istana. Terlihat sang ibu Yukong yang merupakan selir kerajaan es tak mau melihat anaknya tersebut dihukum, karena yang ia ketahui selama ini Yukong tidak memiliki kekuatan, apalagi melawan dan bahkan membunuh seseorang. Maka dari itu Kazuo yang tidak ingin melihat permasalahan ini semakin rumit. Ia pun meminta pada sang kaisar untuk menghukum dirinya. Namun Yukong yang merasa bersalah karena memang itu perbuatannya. Ia juga mengakui bahwa dirinya lah yang menyerang Shinju sampai terluka parah. Oleh karena itu, sang kaisar klan es yang bijaksana dan tak ingin berpihak di salah satu pihak, ia pun menyuruh pasukan istana untuk memanjarakan Kazuo dan Yukong sampai Pangeran Api tersadar kembali. Sementara di tempat kerajaan Istana Api, terlihat Kaisar Api sangatlah marah kepada kerajaan klan es karena saat ini ia melihat salah satu lentera api istananya berkedip yang menandakan bahwa putranya yaitu Shinju sedang sekarat. Dengan bersamaan Shinju yang sedang terbaring beristirahat di dalam kamar milik kerajaan klan es, tiba-tiba muncul asap hitam yang langsung menyerap seluruh kekuatan Shinju dan bahkan membunuhnya. Sehingga Kaisar Api yang mengetahui bahwa putranya telah tewas tanpa pikir panjang langsung memerintahkan seluruh pasukan klan apinya untuk menyerang klan es yang merupakan pelaku dari pembunuh anaknya tersebut. Bahkan sang jenderal penjaga perdamaian pun mengetahui hal itu dari salah satu utusan yang memberitahukan jika saat ini Kaisar Api beserta pasukannya sedang menuju ke kerajaan es. Dan sang jenderal yang mendengarkan kabar tersebut, ia pun memutuskan untuk melakukan pelacakan bersama pasukannya ke dalam hutan kabut salju. Setibanya di dalam hutan, sang jenderal juga melihat sebuah cahaya merah di makam Bila Es. Karena kemampuannya yang hebat, sang jenderal bisa melihat kejadian yang sebelumnya, di mana Pangeran Shinju dengan sengaja meletakkan api suci yang menghancurkan sumber kekuatan Istana Es agar mempermudah mengalahkan semua pasukan klan Es. Sang jenderal yang melihat hal tersebut, ia berjuang sekuat tenaga untuk menghancurkan api suci tersebut, namun kekuatan tak mampu untuk menghancurkannya. Li Luo yang penasaran dan ingin membantu sang jenderal, ia dengan tak sengaja menyentuh dinding makam Bila Es tersebut yang seketika runtuh tak tersisa. Sedangkan Kaisar Api dan pasukannya mulai menuju ke sebuah danau untuk melancarkan serangannya. Dan Kaisar Es yang sudah mengetahui hal itu tentunya tak akan tinggal diam. Bahkan Kaisar Es membawa Kazuo sebagai tawanan untuk meredam amarah Kaisar Api. Namun di sini Kaisar Api tetap akan membalaskan dendam atas kematian Shinju. Ibu Selir yang mengetahui bahwa anaknya akan dijadikan tawanan, ia pun meminta pada Kaisar Es untuk tak menyerahkan Yukong pada Kaisar Api, sehingga perang pun terjadi.
Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Kaisar Api menarik mundur pasukannya. Lalu Kaisar Api mengirimkan sebuah sinyal kepada kekasih lamanya yang tak lain adalah Selir Lianji. Selir Lianji yang mengetahui hal tersebut ia pun langsung bergegas untuk menemui Kaisar Api di sebuah markas rahasia. Dengan waktu bersamaan di ujung danau, terlihat Selir Lianji mengeluarkan kekuatannya membuka gerbang menuju tempat rahasia untuk bertemu dengan Kaisar Api. Lalu Kaisar Api menyuruh Selir Lianji untuk mencari titik kelemahan pangeran dan putri dari klan es agar bisa mengalahkan mereka dan merebut istana es. Yang ternyata Li Luo berada di sana dan mendengarkan percakapan mereka. Namun di sini ia masih belum mengetahui siapa orang pengkhianat dari klan es tersebut. Sedangkan di dalam istana Kaisar Es memberitahukan semua pasukannya termasuk Jenderal Penjaga Bumi bahwa inti kekuatan istana Es telah melemah. Hal tersebut diakibatkan makam Bila Es telah rusak. Jika hal tersebut secara terus-menerus diabaikan maka istana klan Es akan menghilang dan musnah. Yang ternyata makam Bila Es merupakan peninggalan para leluhurnya yang merupakan simbol inti dari kekuatan yang menjadikan es selama beribu-ribu tahun tak dapat mencair. Lalu Kaisar Es memberitahukan cara untuk memperbaiki makam Bila Es dengan batu kristal. Namun legenda mengatakan bahwa batu kristal tidaklah mudah untuk didapatkan karena dari batu kristal tersebut terletak di beberapa tempat. Mendengar hal itu, Suwanta kemudian mengajukan solusi lain pada sang kaisar, yaitu untuk membangkitkan pedang legendaris pelahap dewa yang merupakan pedang iblis yang paling terkuat di dunia yang disegel oleh para leluhur terdahulu. Di saat itulah Hikong datang dan bersedia untuk membangkitkan dan mengambil pedang pelahap dewa dengan mengatakan di hadapan sang kaisar bahwa ia bersedia mengorbankan nyawanya demi keselamatan klan esnya. Singkatnya, keesokan harinya, sampailah Hikong dan pasukan istana di depan goa tak berujung. Dan di saat di dalam goa tentunya Hikong harus melewati beberapa rintangan yang tidak mudah untuk dilewati. Sementara di tempat lain, terlihat Li Luo yang berhasil selamat dan segera menuju ke istana es. Namun secara tiba-tiba dirinya dihadang oleh para pasukan Kaisar Api. Dengan kepintaran dan kecerdasannya ia pun berhasil pergi dari sana. Dengan waktu bersamaan di dalam istana, terlihat Selir Lianji mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Api dengan memberitahukan kelemahan para pangeran dan putri klan es, sehingga Kaisar Api langsung memerintahkan kedua anaknya yaitu Yanda dan Yancheng untuk menyerang dan membunuh anak-anak dari Kaisar Es tersebut. Yang ternyata titik kekuatan para pangeran dan putri klan es terletak pada perhiasan manik-manik yang mereka pakai, di mana perhiasan tersebut merupakan pemberian dari leluhur mereka yang memiliki kekuatan hebat. Dengan melihat hal itu, sang Kaisar Es tentunya sangatlah terkejut karena rahasia inti kekuatan para putra dan putrinya berhasil diketahui oleh Kaisar Api. Tak lama kemudian Kaisar Api dan pasukannya pun datang di hadapan mereka yang seketika memusnahkan kelima pangeran dan putri Kaisar Es. Dengan melihat hal itu, Kaisar Es pun sangatlah marah sehingga pertarungan dua kaisar terkuat pun tak dapat dihindarkan. Bahkan akibat dahsyatnya yang dikeluarkan dari gesekan kedua pedang mereka membuat seluruh pasukan menjadi terluka. Sementara pertarungan antara dua kaisar ini dimenangkan oleh Kaisar Api dikarenakan kekuatan makam Bila Es belum membaik yang merupakan sumber kekuatan klan Es, sehingga Kaisar Es dan pasukannya pun kalah. Dengan waktu bersamaan, terlihat Hikong berjuang sekuat tenaga melewati segala tantangan di dalam goa tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun telah menemukan keberadaan pedang legendaris tersebut yang telah disegel. Namun usahanya sia-sia karena kekuatannya belum cukup untuk mencabut pedang itu. Bahkan Kazuo beserta sang jenderal juga telah sampai di sana. Namun usaha mereka sia-sia dikarenakan tempat tersebut seketika akan runtuh, yang membuat mereka semua harus pergi dari tempat tersebut dan kembali ke istana. Namun sesampainya di dalam istana, Kazuo sangatlah terkejut di saat melihat istana es telah diporak-porandakan oleh burung api. Bahkan ia mengetahui bahwa kelima saudaranya telah dibunuh oleh Kaisar Api yang membuatnya sangatlah marah. Hingga pada akhirnya Kazuo bersama Hikong dan sang jenderal pergi menyelamatkan diri, meninggalkan istana es. Namun hal tersebut berhasil diketahui oleh para pasukan Kaisar Api yang membuat sang jenderal menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana, sedangkan dirinya akan bertarung melawan pasukan di hadapannya ini.
Akan tetapi, tak lama kemudian datanglah Yanda dan Yancheng yang langsung menyerang mereka. Bahkan Yancheng yang tidak ingin melihat mereka selamat, ia pun memutuskan untuk menghancurkan jembatan menggunakan kekuatan apinya yang membuat Kazuo dan Yikong jatuh ke dalam jurang. Kemudian di dalam istana terlihat Kaisar Api memanfaatkan kesempatan ini sebagai bahan pertukaran agar mendapatkan informasi keberadaan 6 kristal. Namun Kaisar Es tak akan memberitahukan tempat tersebut, membuat kedua anaknya pun diancam akan dibunuh oleh Kaisar Api. Sang Ratu Es yang tidak ingin melihat kembali anaknya dibunuh, ia pun langsung memberitahukan lokasi ke-6 kristal tersebut. Dengan waktu bersamaan Kazuo yang tergeletak tak berdaya, ia pun bermimpi bertemu dengan sang nenek yang di dalam hutan kabut salju yang sudah diselimuti dengan api. Sang nenek kemudian memberitahukan Kazuo untuk tetap hidup agar bisa menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan klan Es di bawah kendali Kaisar Api. Ketika tersadar Kazuo yang melihat Yikong merintih kesakitan, ia pun segera membawanya di sebuah tempat agar dapat menemukan ahli spiritual yang bisa menyembuhkan luka adiknya tersebut. Sesampainya di alam bumi, Kazuo menjadi bahan perhatian oleh para penduduk karena dianggap sebagai makhluk yang aneh. Oleh karena itu ia pun merubah penampilannya agar bisa menemukan tabib untuk menyembuhkan luka Yikong. Hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan salah satu sang tabib. Namun sang tabib memberitahukan bahwa sakit yang diderita oleh adiknya tersebut merupakan sakit yang belum pernah ia tangani. Karena di dalam tubuh Yikong terdapat aliran kekuatan api dan es yang membuat tubuhnya tak bisa dikontrol. Sehingga sang tabib memberitahukan petunjuk jika di Gunung Gaib terdapat klan tabib yang handal yang kemungkinan besar bisa menyembuhkan sakit milik Yikong dikarenakan mereka memiliki batu kristal. Sementara saat ini Li Luo yang tak sengaja menemukan sang jenderal yang tergeletak tak berdaya. Di sini sang jenderal yang sekarat mengatakan kepada Li Luo untuk selalu menjaga Kazuo. Sedangkan Kazuo yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Gaib tiba-tiba dihadang oleh Yanda dan dikarenakan tenaga dalamnya belum sepenuhnya kembali, Kazuo pun dengan sangatlah mudah dikalahkannya. Di saat terdesak datanglah Li Luo menyelamatkan Kazuo dan Yikong. Akan tetapi di saat akan pergi senjata Yanda berhasil menjerat Yikong yang langsung jatuh dan ditangkap olehnya. Kazuo yang khawatir akan menyelamatkan Yikong, ia pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun hal tersebut dihalangi Li Luo karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawan para pasukan Kaisar Api karena kekuatan milik Kazuo sedang melemah. Terlihat Yikong yang telah ditawan dan dijaga ketat oleh para pasukan Kaisar Api di dalam markas. Hal tersebut bertujuan untuk memancing agar Kazuo dapat dengan mudah mereka tangkap. Kazuo yang baru sadar dari pingsannya dengan seketika ingat akan Yikong. Dari sinilah sang pangeran mencoba mengeluarkan tenaga dalamnya dan terlihat tenaga dalam Kazuo berhasil pulih kembali. Yang kemudian datanglah Li Luo dengan memberikan bunga pada sang pangeran, yang dimana bunga tersebut merupakan sumber energi makanan bagi para dewa. Setelah itu Li Luo mengajak sang pangeran untuk berkeliling desa sambil mengatur strategi untuk mengambil alih istana es di tangan Kaisar Api. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah mantra mimpi dengan merekam kejadian yang sebelumnya menimpa klan es. Kazuo yang sangat marah melihat Yikong disandra. Ia pun langsung melacak tempat keberadaan markas Yanda tersebut. Di dalam penjara terlihat tiba-tiba mengeluarkan sihir es dan apinya yang membuat dirinya hilang kendali dan menghancurkan penjara tersebut. Setelah kepergian Yikong, tibalah Kazuo di dalam markas Yanda yang langsung menghancurkan semua pasukan yang menghalangi langkahnya itu. Bahkan Kazuo berhasil mengalahkan dan membekukan tangan Yanda dengan kekuatan esnya. Yanda yang merasa terdesak pada akhirnya menuruti perkataan Kazuo untuk mengembalikan Yikong padanya. Namun ternyata Kazuo terkena teknik ilusi yang membuatnya terkurung dengan kekuatan api milik Yanda. Hingga pada akhirnya Li Luo datang yang langsung menyerang Yanda dengan senjata miliknya, yang membuat Yanda melepaskan kembali penjara api yang menjerat Kazuo tersebut.
Sang pangeran yang berhasil selamat ia pun dengan segera mengajak Lilua untuk kabur dari dalam markas Putri Api. Dan benar saja tak berselang lama Putri Api bersama pasukannya berusaha keras mengejar dan menangkap kembali Kazuo. Namun perhatian Yanda dan pasukannya menuju beralih pada bola api yang secara tiba-tiba mengejutkan mereka. Karena penasaran Yanda dengan seketika mengayunkan senjata rantainya ke arah danau yang dangkal. Yanda yang merasa bahwa orang tersebut bukanlah targetnya. Namun karena penasaran dengan orang yang baru ia dapatkan, Yanda memutuskan untuk membawanya ke dalam markas. Sementara di tempat lain terlihat Kazuo termenung sambil memainkan seruling esnya. Di sini Lilua mencoba untuk menghiburnya agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Lilua juga memberitahukan Kazuo untuk segera pergi ke gunung gaib keberadaan para klan tabib agar bisa menemukan Yikong dan batu kristal es yang pertama. Hingga tak lama kemudian malam pun tiba. Terlihat Yanda di dalam markas mulai terpesona dengan ketampanan orang yang baru ia dapatkan ini. Di mana pemuda tersebut tak lain adalah Yikong yang bereinkarnasi menjadi pemuda tampan. Karena efek dari ledakan bola api sebelumnya. Bahkan sakit di dalam tubuhnya pun mulai membaik. Namun di sini Yikong tetap ingat akan misinya bersama sang kakak. Dengan menyembunyikan identitas aslinya agar tak diketahui oleh putri Kaisar Api ini. Dan dikarenakan tak ingin melepaskan pemuda ini, Yanda pun menjadikan pemuda tersebut sebagai budaknya untuk mengikuti segala perintah yang ia berikan. Tak lama kemudian Yanda mendapatkan informasi jika Kaisar Api sangatlah marah kepadanya karena dirinya tak berhasil menangkap Pangeran Kazuo dan Yikong. Oleh karena itu sebagai ganti dari kemarahannya, Kaisar Api mengutus putrinya untuk segera menemukan batu kristal yang berada di klan tabib di bawah gunung gaib. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat Kazuo dan Lilua bergegas menuju keberadaan klan tabib hingga sampailah mereka di sana. Namun ternyata Yanda dan pasukannya juga sudah sampai di dalam markas ketua klan tabib. Bahkan Yanda menjelaskan maksud kedatangannya pada ketua klan tabib untuk memberikan batu kristal yang pertama padanya. Sang ketua yang mendengarkan keinginan putri Kaisar Api seketika tertawa dengan mengatakan bahwa klannya tak memegang batu kristal dan menganggap bahwa batu kristal hanyalah cerita legenda. Namun Yanda yang cerdik tentunya tak mau tertipu oleh ketua klan tabib sehingga ia memutuskan untuk tinggal di dalam klannya beberapa hari ini. Dengan waktu bersamaan terlihat seorang pendekar wanita yang bernama Yusen, merupakan wanita yang memiliki kemampuan spiritual yang kuat untuk menyembuhkan dan meracuni tanpa harus menyentuh musuhnya. Sedangkan di dalam markas, sang ketua memerintahkan putranya yang bernama Huang Tuo yang memiliki kemampuan dalam bidang peracikan obat-obatan. Di sini sang ketua memaksa putranya untuk menikah dengan salah satu putri terkaya dari keluarga Yue. Sang ketua memperjodohkan mereka agar keluarganya menjadi lebih makmur dan sejahtera. Namun karena Huang Tuo tidak menyukai Nona Yue, ia memilih untuk kabur daripada menikah dengan orang yang tak ia cintai. Sang ketua yang mengetahui bahwa putranya telah kabur, ia pun menyuruh semua pasukannya untuk segera menemukan putranya tersebut. Sementara saat ini Huang Tuo yang tersengaja bertemu dengan Kazuo dan Lilua langsung meminta bantuan kepada mereka untuk membawanya pergi dari istana. Namun di saat akan keluar, para pasukan menghadang kepergian mereka. Dan karena kecerdasan Lilua pun berhasil mengelabui para pasukan klan tabib tersebut. Tak lama kepergian mereka, datanglah Yusen yang sudah memperhatikan gerak-gerik Kazuo dan Lilua dari awal. Dan dari sinilah Yusen mengancam Kazuo untuk segera menyerahkan Huang Tuo padanya. Lalu Huang Tuo yang tidak ingin terjadinya perkelahian antara mereka, ia pun memutuskan untuk ikut bersama Yusen. Namun setelah diperhatikan ternyata Yusen merupakan wanita yang ia cari-cari selama ini. Yang dimana dulunya mereka pernah bertemu di Gunung Lukisan Awan ketika Pangeran Huang Tuo sedang mencari tanaman obat yang langka. Dan di saat itulah dirinya menaruh cinta dan harapan padanya. Tak lama kemudian, ketua klan tabib dan pasukannya pun berhasil menemukan keberadaan mereka dan langsung membawanya ke dalam istana.
Setibanya di istana terlihat Yuxian pun terkejut melihat kakaknya telah diracuni oleh seseorang yang dimana racun tersebut merupakan racun yang bukan dari dunia manusia. Dengan kemampuan indera penciuman yang tajam, Yuxian pun mencoba mendeteksi pelaku yang sebenarnya yang ternyata adalah budak suruhan Putri Kaisar Api yakni Yikong, karena di ruangan tersebut hanyalah Yikong yang memiliki aroma bunga sakura. Karena tidak ingin adanya perkelahian, Huang Tua menyuruh pasukannya untuk sementara waktu memanjarakan Yikong sampai menemukan bukti yang sebenarnya. Yuxian yang tak tega melihat kakaknya semakin tersiksa, ia pun memaksa ketua klan agar memberikan batu kristal padanya demi kesembuhan Nona Yue. Sang ketua menjelaskan yang sebenarnya, jika puluhan tahun yang lalu klan Tabib telah diserang wabah penyakit yang mematikan yang dikirim oleh siluman tikus. Karena tak ingin melihat masyarakat klannya dalam penderitaan, ia pun memutuskan untuk memberikan batu kristal agar siluman tikus tersebut tak menyebarkan wabah kembali. Dengan waktu bersamaan di dalam penjara, terlihat Yikong tiba-tiba mampu mengeluarkan es di dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengirimkan sinyal agar Kazuo menghampiri dirinya. Hingga bunga salju yang ia ciptakan sampai ke hadapan Kazuo yang perlahan menelusuri sumber kemunculan bunga salju tersebut. Dan pada akhirnya Kazuo tidak menyangka jika di hadapannya ini merupakan adiknya yaitu Yikong, karena dari sisi wajah dan tubuhnya sudah sangatlah berbeda. Oleh karena itu Yikong pun menceritakan semua kejadian yang sebelumnya ia alami. Singkatnya esok hari pun tiba, terlihat mereka bersama-sama mencari keberadaan siluman tikus agar bisa mendapatkan kembali batu kristal tersebut. Namun di pertengahan perjalanan tiba-tiba mereka diserang sosok kabut hitam beracun yang dimana kabut tersebut berhasil meracuni pendekar Yuxian. Dengan kondisi terdesak, Kazuo memutuskan untuk pergi bersama Pangeran Huang Tua mencari rumput penawar di dalam hutan, serta menyuruh Lilua untuk tetap di tempat sampai dirinya kembali. Tak lama kemudian dari kepergian Kazuo, mereka pun dihampiri oleh seseorang misterius di mana orang tersebut mengajak mereka untuk beristirahat di tempat yang lebih aman. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Huang Tua berhasil menemukan keberadaan rumput penawarnya. Namun kedatangan mereka membuat siluman macan mengamuk karena anaknya dibawa oleh mereka. Lilua yang telah diajak oleh seseorang misterius, mereka pun telah sampai di dalam goa yang penuh dengan sisa-sisa tengkorak manusia yang ternyata mereka telah masuk ke dalam perangkap siluman tikus sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan keadaan terdesak, Yuxian mencoba mengeluarkan sinyal darurat agar keberadaan mereka berhasil ditemukan, dan tiba-tiba datanglah Kazuo berhasil menemukan dan menyelamatkan mereka. Dikarenakan siluman tikus yang sudah tak berdaya, Kazuo memaksanya untuk segera menyerahkan batu kristal padanya. Namun di waktu bersamaan datanglah Putri Kaisar Api yaitu Yanda yang membuat siluman tikus berhasil melarikan diri, yang tentunya Kazuo dan Yanda berhasil menangkap kembali siluman tersebut. Di saat terdesak, pada akhirnya siluman tikus memberitahukan yang sesungguhnya bahwa dirinya tidak memiliki batu kristal itu, yang ternyata batu tersebut berada di tangan ketua klan Tabib dan mereka semua telah dibohongi oleh ketua klan Tabib. Mendengar hal tersebut mereka pun segera bergegas kembali ke dalam markas. Di tempat lain, terlihat Yikong berhasil keluar dari dalam penjara, yang dimana ia sangatlah merasa bersalah karena memberikan racun pada Nona Yue karena atas perintah dari Putri Kaisar Api. Namun di saat akan meredakan sakit Nona Yue dengan kekuatannya, tiba-tiba datanglah ketua klan Tabib untuk membunuh Nona Yue agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Yikong yang menyaksikan akan kekejaman ketua klan, tentunya dirinya tak akan membiarkan Nona Yue terbunuh di tangannya. Karena rahasia keberadaan batu kristal sudah diketahui, ketua klan memutuskan untuk melawan dan membunuh mereka semua. Namun usahanya gagal karena Kazuo lebih kuat darinya. Tidak hanya itu, bahkan Putri Yanda juga sangat menginginkan batu kristal yang berada di tangan ketua klan Tabib. Lilua yang tak ingin batu kristal es jatuh di tangan Putri Api, ia dengan sengaja tak menghindar serangannya, dimana dengan seketika kekuatan Yanda pun melemah, karena kekuatan dewa akan seketika hilang jika dirinya melukai klan manusia, hingga pada akhirnya batu kristal pun berhasil jatuh di tangan Kazuo.
Setelah mendapatkan batu kristal pertama, Kazuo dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan dalam mencari batu kristal berikutnya, hingga mereka pun telah sampai di gerbang masuk klan mimpi. Namun mereka tidak melihat satupun orang yang berlalu lalang di sana, yang ternyata penduduk klan mimpi mengubah pola hidupnya untuk tidur di pagi hari, sedangkan malamnya mereka gunakan untuk beraktivitas. Dan singkatnya, di malam harinya terlihat penduduk klan mimpi sangatlah ramai, dan tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba mengamuk, bahkan menyerang para penduduk klan mimpi. Dengan melihat hal itu, tentunya Kazuo dan Lilua berusaha untuk mencegahnya agar orang tersebut tidak membuat kekacauan di dunia klan mimpi. Dengan waktu bersamaan mereka pun dihampiri oleh pendeta agung klan mimpi yang bernama Pendeta Sun, yang dimana kedatangan Kazuo sangatlah disambut baik olehnya. Di sini sang pendeta juga memberikan dupa dan air penenang untuk meredakan efek luka dari amukan orang sebelumnya. Karena tidak ingin berlama-lama, Kazuo menjelaskan maksud kedatangannya di dunia klan mimpi, yang tak lain untuk mengambil batu kristal yang berada di tangan ketuanya. Namun siapa sangka tiba-tiba putri klan api juga datang di tempat tersebut yang memiliki tujuan yang sama. Dan dari sinilah Pendeta Sun menjelaskan dengan membawa mereka ke hadapan ketua klan mimpi yang bernama Shinjio, yang dimana hanya dirinya lah yang mengetahui letak batu kristal klan mimpi tersebut. Sang pendeta juga menjelaskan pada mereka jika adik dari ketua klannya baru saja meninggal dunia. Karena itulah sang ketua menghabiskan waktunya untuk selalu bermimpi agar tetap bisa bertemu dan bersanding dengan mendiang adiknya tersebut. Dengan mendengar hal itu, Kazuo akan masuk ke dalam mimpinya agar bisa terbangun dan kembali ke alam nyata. Namun sebelum melakukan ritual, sang pendeta menjelaskan pada mereka bahwa ketua Shinjio merupakan pemburu mimpi yang paling kuat, di mana orang ataupun dewa yang masuk ke dalam mimpinya seketika akan diusir keluar dan terlahap oleh mimpinya, yang tentunya sangatlah berbahaya jika mereka tak berhati-hati. Dan dikarenakan tidak ada cara lain untuk mendapatkan batu kristal selanjutnya, ia pun bersedia untuk masuk ke dalam mimpi ketua Shinjio. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.